ya. Ayo, mari kita mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau absen dulu. Nur Aziza hadir. Mau Ibu Hasanah hadir. Rizky Amalia Soleha hadir. Baik, gak ada yang gak masuk ya hari ini? Karena pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tokoh selanjutnya. Ada yang tahu pada hari ini kita akan membahas tokoh siapa lagi? Tidak tahu. Baiklah. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tokoh yang ada gambar di laptop Ibu ini. Ada yang tahu siapa ini? Saya Bu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Betul, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini beberapa dari kalian ada yang sudah tidak asing dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang tahu siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Saya Bu. Siapa? Tokoh pendiri NU. Betul. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang pendiri organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Di sini yang pertama itu akan membahas mengenai biografi beliau. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama kecil Muhammad Hasyim. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ini merupakan pemimpin pondok pesantren keras yang ada di sebelah selatan Jombang. Sedangkan ibunya bernama Nyai Halimah. Dari garis ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan keturunan ke-8 dari Raja Pajang, yakni Joko Tingkir. Adapun dari garis keturunan ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya VI. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir di Pondok Gedang Jurek, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Ada sedikit kisah corona dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika beliau saat masih dalam kandungan ibunya. Cerita pertama yaitu dikisahkan bahwa ketika Nyai Halimah ibu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengandung beliau, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama jatuh ke dalam kandungannya. Dan cerita kedua mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dilahirkan, Nyai Halimah yang merupakan ibu beliau tidak merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan oleh ibu-ibu lainnya ketika melahirkan. Tersebut telah menampakkan isyarat mengenai kemuliaan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya kita belajar mengenai riwayat pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berumur 15 tahun, beliau mulai mengembara untuk menimba ilmu. Beliau menimba ilmu di pondok pesantren yang masyhur di Jawa, khususnya Jawa Timur. Ada yang tahu mungkin di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini nyantri di pondok mana saja? Saya Bu. Ya, sebutkan. Pesantren Wonorejo di Jombang. Stop. Ponpes Wonorejo. Lalu Ponpes Wonokoyo di Probolinggo. Wonokoyo. Lalu Ponpes Trengginis di Surabaya. Tepat sekali.
bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau yang sering kita kenal sebagai Syekhona Khalil. Setelah 5 tahun nyantri di Bangkalan Madura, beliau kemudian kembali lagi ke Jawa. Beliau kemudian menimba ilmu lagi di Pondok Pesantren Siwalan, Sono, Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Setelah beberapa lama semakin mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Yakub ini mengangkat beliau menjadi menantunya. Sehingga saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berumur 21 tahun, beliau menikah dengan salah seorang putri dari Kiai Yakub yang bernama Nyai Nafisah. Selang beberapa waktu kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menunaikan ibadah haji di Mekah bersama dengan istri dan mertuanya. Selama di Mekah, beliau ini tidak hanya melakukan ibadah haji, tapi juga dalam ilmu-ilmu agama yang telah beliau pelajari di pondok pesantren serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir semua disiplin ilmu agama beliau pelajari, terutama ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memang dicintainya sejak kecil. Mungkin di Mekah selama 7 bulan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dikaruniai seorang putra. Putranya dinamai Abdullah. Di tengah kegembiraannya, Nyai Nafisah yang merupakan istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengalami sakit parah dan akhirnya meninggal di Mekah. Bahkan selama 40 hari beliau meninggal, anaknya yang bernama Abdullah yang baru saja lahir ikut menyusul ibunya berpulang ke rahmatullah. Kesedihan yang dialami oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saat itu mulai dikenal sebagai seorang ulama sangat dan nyaris tak tertahankan. Satu-satunya yang menjadi penghibur hati beliau yakni dengan melakukan tawaf di Mekah dan melakukan ibadah-ibadah lainnya yang setiap hari tidak berhenti beliau lakukan. Selain itu, beliau juga ditemani oleh teman setianya yang merupakan kitab-kitab yang senantiasa selalu beliau kaji. Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air bersama mertuanya. Setelah beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun berganti, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mulai merindukan kembali tanah suci Mekah. Setelah berada di tanah air, beliau kemudian merindukan Mekah. Akhirnya beliau kembali lagi ke Mekah bersama adik kandung beliau yang bernama Anus. Maka kenangan indah bercampur kenangan kesedihan yang pernah beliau alami di Mekah teringat kembali. Namun kenangan-kenangan tersebut bukan menyurutkan semangat beliau, melainkan membangkitkan semangat beliau untuk selalu menekuni ibadah dan memperdalam ilmu-ilmu agama di Mekah. Tempat-tempat yang bersejarah dan mustajab pun tidak luput beliau kunjungi. Tempat-tempat tersebut seperti Gua Hiro, Padang Arafah, Maqam Ibrahim, dan Maqam Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Selain itu, beliau juga mengunjungi ulama-ulama tersohor yang ada di Mekah pada saat itu. Kunjungannya tersebut diantaranya seperti Kiai Su'ab bin Abdurrahman, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi. Beliau mengunjungi ulama-ulama tersebut untuk menimba ilmu sekaligus mengambil berkah dari beliau-beliau. Usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bukan merupakan usaha yang sia-sia. Setelah beberapa lama di Mekah, kemudian beliau kembali lagi ke tanah airnya untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang telah beliau pelajari selama di pondok pesantren dan selama ada di Mekah. Saat kembali ke tanah air, beliau pertama kali mengajar di pondok pesantren yang ada di Gedang Giwek, Jombang. Ponpes ini yaitu ponpes yang pernah diasuh oleh mendiang kakeknya, tempat di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan dan dibesarkan. Selain itu, beliau juga pernah mengajar di Desa Muni,
Mojoroto, Kediri. Di tempat itulah kemudian beliau pernah menikahi salah seorang kiai Banjar Soleh Melati. Namun karena satu lain hal, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, sehingga ketika di sana Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kemudian kembali lagi ke Jombang. Pada tanggal 26 Rabiul Awal tahun 1317 Hijriah, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau mendirikan pondok pesantren ini bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya. Pertama kali pondok pesantren Tebu Ireng itu didirikan, santri yang tinggal di sana hanya berjumlah 28 orang. Namun setelah beberapa lama waktu yang mondok di sana itu bertambah banyak, dari 28 orang tadi kemudian berubah menjadi ratusan, bahkan ribuan pada akhir hayat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, namun beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Pada tanggal 31 Januari 1926, beliau mendirikan salah satu organisasi keagamaan yang saat ini banyak diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ada yang tahu organisasi apa itu? Apa namanya? Ya, Nahdlatul Ulama. Nah, jadi pada tanggal 31 Januari 1926, beliau mendirikan NU. Beliau mendirikan NU ini bersama dengan sahabat beliau, yakni Kiai Haji Wahab Nasrullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan ulama-ulama besar lainnya. NU ini memiliki tujuan dan asas, yaitu memegang teguh salah satu dari 4 imam mazhab, yang tidak lain merupakan Imam Mazhab Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Pada saat itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga terpilih menjadi Rais Akbar NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis Qaulun Asasi atau peraturan dasar yang kemudian berkembang menjadi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain aktif di organisasi NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga turut serta memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada zaman dahulu, bahkan ada seorang pemimpin pemerintah Belanda yang mendatangi beliau, kemudian ingin memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun beliau menolaknya secara mentah-mentah. Dan ada juga cerita yang mengatakan bahwa pada saat masa penjajahan Jepang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pernah ditahan oleh pemerintahan Jepang. Bahkan beliau mengalami kekerasan fisik sehingga mengakibatkan jari tangan beliau menjadi cacat. Namun dalam kurun waktu itu pula, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menorehkan tinta emas pada lembaran baru perjuangan bangsa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan resolusi jihad yang berisi mengenai fatwa yang mewajibkan seluruh kaum muslimin untuk berjihad membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi jihad itu beliau keluarkan ketika Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Pada saat itu terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Momen tersebut itulah yang kemudian dijadikan sebagai peringatan Hari Santri Nasional pada saat ini. Atas jasa-jasa beliau tersebut kemudian diangkat sebuah film layar lebar yang berjudul Sang Kiai. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah melihat film yang berjudul Sang Kiai? Sudah pernah. Kalau yang belum, baik yang sudah, nanti akan dikasih tugas ya di akhir pembelajaran. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai karya-karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Banyak sekali karya yang diciptakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Contohnya seperti kitab
ada bulan rim, wal muta'alim. Kitab ini berisi mengenai akhlak seorang guru dan murid-muridnya. Kemudian ada juga kitab Al-Mawaqi. Kitab ini berisi beberapa nasihat-nasihat. Kemudian ada juga kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah. Kitab ini berisi catatan mengenai ketauhidan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan masih banyak lain karya-karya beliau. Sekian tahun berjuang mengenalkan ilmunya, Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Event yang ada di Jombang. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Penjelasan mengenai Ibu dan jadi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sekarang Ibu akan mengadakan tips tanya jawab dengan kalian semua. Ibu hapus dulu ya materinya. Ya, ada Bu. Sudah dicatat kan tadi poin-poin yang penting? Ya. Peraturan berikutnya begini. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk setan. Setiap yang salah atau setiap yang salah menepuk, dia harus menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Ibu mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salah tadi. Ibu kasih pertanyaan dari Bu Guru ya. Sesuai apa yang dijelaskan Bu Guru tadi, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menentukan resolusi jihad. Kemudian tanggal resolusi jihad tersebut sekarang telah menjadi hari diperingatinya Hari Santri Nasional. Tanggal berapa peringatan Hari Santri Nasional tersebut? Tanggal 22 Oktober Bu. 100 untuk Mbak Riri. Yeay. Ibu mulai lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setan. Mbak Jija sekarang. Ibu akan bertanya, siapa nama ayah dan ibu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari? Nama ayahnya Kiai Asy'ari, nama ibunya Nyai Halimah Bu. 100 untuk Mbak Jija. Ibu ulangi lagi ya. Permainannya tepuk 1, tepuk 3. Mbak Nana salah. Sekarang udah pertanyaan Ibu. Kiai Haji Hashim Asy'ari dulu pernah mendirikan suatu organisasi sosial keagamaan di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. betul 100 untuk Mbak Nana. Jadi tepuk tangan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini mulai dari penjelasan materi sampai pada kuis tanya jawab, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi